Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Nintias Dewiswa Fadila, NIM 2275844. Saya dari kelas K. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang kebutuhan wisatawan saat berwisata. Topik yang akan dibahas nanti yaitu yang pertama ada yang dibutuhkan di destinasi wisata, yang kedua kebutuhan dasar manusia, dan yang ketiga kebutuhan dasar menurut Hidayat tahun 2019. Tapi yang pertama yaitu kebutuhan wisatawan di destinasi wisata. Poin pertama, daya tarik wisata. Segala hal yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata. Ada juga beberapa contohnya daya tarik wisata, yaitu yang pertama daya tarik wisata alam, yang kedua daya tarik wisata buatan manusia, dan yang ketiga daya tarik wisata budaya. Poin kedua, aksesibilitas. Akses yang mencakup fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk menuju destinasi wisata. Yang ketiga, fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh wisatawan di destinasi wisata tersebut. Dan ada juga contohnya, yaitu yang pertama, tersedianya toilet yang memadai. Yang kedua, tersedianya tempat sampah. Dan yang ketiga, ketersediaannya ruang hijau. Yang keempat, tempat ibadah. Dan lima, terdapat akses yang mudah. Dan yang keenam, tersedia area food court. Poin keempat, layanan tambahan yang disediakan oleh lembaga menaungi. Dukungan yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok atau pengelola destinasi wisata untuk menyelenggarakan kegiatan wisata. Poin yang kedua, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan terhadap cinta. Dan yang keempat, kebutuhan rasa aman. Dan yang kelima, kebutuhan fisiologi. Di sini kita masih mencangkup dengan kebutuhan dasar manusia. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri yaitu keinginan untuk mengoptimalisasi potensi dirinya. Destinasi wisata memiliki sifat yang menunjang potensi wisatawan. Kebutuhan wisata tidak cukup berhenti di tingkat kebutuhan dasar fisik dan psikologis, ada juga kebutuhan intelektual. Kebutuhan intelektual sendiri adalah memahami dan mengetahui budaya pendidikan yang tertarik terhadap area baru, contohnya destinasi wisata untuk menambah pengetahuan, dan ada juga nilai estetika. Terdapat memberikan apresiasi terhadap keindahan lingkungan dan pemandangan alam. Dan yang kedua, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, keyakinan, pencapaian, menghormati orang lain, dan dihormati orang lain. Seseorang memerlukan bentuk penghargaan tertentu untuk dapat diakui oleh komunitasnya yang membedakan dirinya dengan orang lain. Pada destinasi wisata, seluruh pengelola yang selalu menghormati dan ramah setiap wisatawan yang berkunjung. Yang ketiga, kebutuhan terhadap cinta. Kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu kebutuhan tertentu, sahabatan, kekerabatan, atau kekeluargaan. Seorang sebagai makhluk sosial akan membutuhkan kehadiran orang lain dalam mengisi kehidupan. Pada destinasi wisata misalnya terdapat tempat untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan setiap orang untuk senantiasa merasa aman meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Pada destinasi wisata misalnya terdapat petugas keamanan, petugas yang mengatur protokol kesehatan dan lainnya, sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman berada di tempat kawasan wisata. Dan yang terakhir, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar utama dari manusia untuk kelangsungan hidup manusia, seperti sandang, papan, pangan, dan lainnya. Pada destinasi wisata, misalnya wisatawan membutuhkan tempat tertentu untuk memenuhi aktivitas hiburan, relaksasi, melepaskan kepenatan, dan aktivitas lainnya.
Dan poin ketiga kita akan membahas tentang kebutuhan dasar. Menurut Hidayat tahun 2019, kebutuhan dasar menurut Hidayat ada beberapa, yaitu yang pertama pengunjung, perjalanan, aktivitas wisata, makan atau minum, MCK, istirahat bermain, souvenir, informasi. Dari sekian banyaknya kebutuhan dasar, ada juga contoh-contohnya, yaitu yang pertama, perjalanan. Perjalanan yaitu seperti transportasi atau agen perjalanan. Dan yang kedua, aktivitas wisata, yaitu usaha wisata atau biro perjalanan wisata. Yang ketiga, makan atau minum, yaitu seperti restoran atau rumah makan. MCK, yaitu tersedianya toilet umum di kawasan destinasi wisata. Istirahat atau bermalam, yaitu tersedianya akomodasi atau hotel ataupun homestay. Souvenir, yaitu toko atau pusat oleh-oleh yang menyediakan barang khas yang terdapat di kawasan wisata tersebut. Dan yang terakhir informasi, yaitu prawisata, informasi wisata, website atau meta search. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.